Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulur kuku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu bahas sisi unik kehidupan. Mulai dari spiritual, weton, sampai rahasia kepribadian yang jarang orang tahu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu dilindungi Allah ya. Pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang entah kenapa bikin kamu betah ngobrol? Meskipun dia biasa-biasa aja, gak terlalu cantik atau ganteng, tapi auranya tuh nempel di pikiran. Nah, bisa jadi itu karena wetonnya bawa aura pemikat yang luar biasa lur. Sebelum kita bongkar satu-satu, yuk bantu channel ini terus tumbuh dengan cara klik tombol like, share ke teman kamu, dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, biar auramu makin bersinar luar dalam lur. Weton dalam budaya Jawa bukan cuma angka atau tanggal lahir, tapi punya makna mendalam tentang karakter, nasib, bahkan pesona alami yang terpancar dari diri seseorang. Di antara banyaknya weton, ada 6 weton yang dipercaya punya aura pemikat yang bisa bikin orang jatuh hati, bukan karena fisik, tapi karena karismanya. Mereka bisa jadi pusat perhatian tanpa usaha keras. Ada yang memikat karena senyum, karena suara, atau bahkan karena tatapannya yang dalam banget. Mau tahu kamu termasuk yang mana? Yuk kita mulai dulurku. 1. Kamis Wage, si humoris yang ngena di hati lur. Bayangin kamu lagi sedih, terus tiba-tiba ada teman kamu yang muncul dan berhasil bikin kamu ketawa ngakak. Tapi gak cuma itu, dia juga kasih nasihat yang menenangkan. Kalau kamu kenal orang seperti ini, bisa jadi dia lahir di Kamis Wage. Weton ini punya Neptu 12, Kamis 8, Wage 4, dengan perpaduan energi ceria dan empati tinggi. Mereka dikenal sebagai si badut yang bijak, selalu bisa mencairkan suasana tapi tetap punya kedalaman. Orang Kamis Wage adalah penghibur alami. Mereka gak perlu usaha keras untuk membuat orang lain nyaman. Bahkan saat pertama ketemu pun, kamu bisa langsung akrab. Tapi jangan kira mereka cuma bisa bercanda. Justru di balik lucuannya, mereka sangat peka pada emosi orang lain. Mereka bisa merasakan kalau kamu lagi sedih, bahkan sebelum kamu cerita. Dan mereka selalu punya cara unik untuk bikin kamu bangkit. Bisa lewat lelucon, cerita lucu, atau bahkan sekadar pelukan. Di dunia kerja, mereka sering jadi MC, penyiar, pemimpin tim, atau orang yang dipercaya membawa suasana. Bahkan dalam grup WhatsApp, mereka yang paling sering dicari kalau suasana mulai garing. Tapi satu hal yang jarang disadari, mereka juga butuh dukungan. Karena mereka terlalu fokus membahagiakan orang lain, mereka kadang melupakan diri sendiri. 2. Rabu Pon, si pemimpin yang karismatik lur. Kalau Jumat Legi adalah lilin, Senin Kliwon itu bulan, Kamis Wage itu pelangi, maka Rabu Pon adalah matahari. Kuat, terlihat, dan membawa pengaruh besar ke sekelilingnya. Dengan Neptu 14, Rabu 7, Pon 7, weton ini sering dianggap sebagai pemimpin alami. Mereka gak harus minta dihormati, tapi orang-orang otomatis segan dan menghargai. Rabu Pon punya aura kuat. Cara berjalan, berbicara, atau bahkan diamnya pun bisa bikin suasana jadi serius. Mereka bisa jadi magnet, bukan karena sok dominan, tapi karena mereka tahu apa yang mereka mau dan tidak takut menunjukkannya. Dalam lingkungan kerja, mereka cepat naik jabatan. Di pertemanan, mereka sering jadi tempat minta saran. Dan dalam hubungan, mereka biasanya jadi yang mengatur arah, bukan sekadar ikut alur. Tantangan, terlalu kuat, terlalu kaku, tapi kekuatan juga bisa jadi kelemahan. Karena terlalu percaya diri, mereka kadang jadi sulit menerima masukan. Mereka bisa terlihat bossy atau keras. Kalau tidak diimbangi dengan empati, aura mereka bisa berubah dari karismatik jadi menekan. Maka penting bagi Rabu Pon untuk belajar listening more than leading. Karena justru dengan mengarahkan, bukan memaksa, mereka akan jadi pemimpin yang dicintai, bukan hanya ditakuti. 3. Jumat Legi, si penyejuk jiwa lur. Pernah ketemu orang yang kehadirannya tuh kayak pelukan hangat, yang begitu dia datang, suasana jadi adem, tenang, dan damai. Gak perlu banyak bicara, tapi keberadaannya bikin kita merasa aman. Nah, orang yang lahir di Jumat Legi sering punya efek itu. Dalam budaya Jawa,
Weton ini dianggap sebagai salah satu weton pembawa ketenangan jiwa. Weton Jumat Legi punya Neptu 11, Jumat 6, Legi 5, sebuah kombinasi yang diakini melambangkan kelembutan, kebijaksanaan, dan daya tarik alami yang gak dibuat-buat. Aura mereka bukan yang wah dan mencolok, tapi justru itulah yang bikin mereka beda. Mereka memikat karena kealamian dan ketulusannya. Karakter unik orang Jumat Legi. Mereka dikenal sabar, kalem, dan sangat pengertian. Cocok banget dijadikan teman curhat karena gak gampang ngejudge. Mereka juga gak suka drama dan lebih suka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karakter mereka seperti air, tenang di permukaan, tapi dalam dan kuat di bawahnya. Karena sifat ini, banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Mereka bisa jadi semacam penetral dalam kelompok, membuat suasana jadi seimbang. Pernah ada cerita dari seorang guru spiritual yang bilang, kalau kamu bingung memilih pemimpin komunitas, cari yang lahir Jumat Legi. Karena dia gak haus jabatan, tapi siap memikul tanggung jawab. Salah satu keunikan dari orang Jumat Legi adalah, auranya tetap terasa meski mereka tidak hadir secara fisik. Contoh, kamu pernah ketemu seseorang di acara keluarga, ngobrol sebentar, tapi setelah itu kamu merasa kangen dan pengin ngobrol lagi. Bukan karena cinta, tapi karena auranya bikin kangen. Itu sering terjadi saat kamu bertemu dengan orang Jumat Legi. Mereka sering dicintai secara diam-diam, karena daya tariknya bukan sensual, tapi spiritual. Hubungan dengan mereka tuh bikin tenang, bukan bikin deg-degan. Dan justru itu yang bikin susah dilupakan. Orang dengan weton ini juga sangat cocok dijadikan pasangan hidup. Mereka setia, gak neko-neko, dan bisa menjadi penyeimbang dalam hubungan. Kalau kamu tipe orang yang emosional, berpasangan dengan Jumat Legi bisa bikin kamu lebih stabil. Di lingkungan sosial, mereka gak suka mencari perhatian. Tapi anehnya, perhatian sering datang ke mereka. Bukan karena mereka berusaha tampil, tapi karena sikap mereka yang tulus dan apa adanya. Bayangin kamu lagi ribut sama sahabat kamu. Terus ada orang Jumat Legi yang datang, duduk di antara kalian, dan dengan 1-2 kalimat, suasana yang tadinya panas langsung mencair. Begitulah energi penyembuh mereka. Tips memaksimalkan aura Jumat Legi. Kalau kamu lahir di weton ini, ingat bahwa kekuatanmu ada pada energi positif yang kamu pancarkan secara konsisten. Tapi kamu juga perlu menjaga beberapa hal. 1. Jaga energi spiritual. Karena kamu tipe yang menyerap energi sekitar, penting untuk rutin menjaga hati dan pikiran tetap bersih. 2. Jangan terlalu mengalah. Kadang kamu terlalu sabar, sampai orang lain seenaknya. 3. Belajarlah untuk bersuara. Aura kamu makin kuat kalau kamu bisa tegas sekaligus lembut. 4. Senin Kliwon, si misterius yang menggoda lur. Beda banget dengan Jumat Legi, orang yang lahir di Senin Kliwon biasanya punya aura misterius yang menggoda. Kamu tahu gak sih, ada orang yang diam, gak banyak bicara, tapi bikin kamu penasaran terus? Kadang bikin kesel, tapi tetap bikin kamu mau dekat? Nah, itu dia, Senin Kliwon. Dengan Neptu 12, Senin 4, Kliwon 8, weton ini dipercaya membawa energi spiritual tinggi, aura yang dalam, dan daya tarik yang gak bisa dijelaskan secara logika. Mereka kayak teka-teki, makin kamu coba pahami, makin dalam rasanya. Aura orang Senin Kliwon itu bukan ceria atau terang, tapi seperti bulan sabit di malam sepi, tenang, misterius, tapi justru memikat. Mereka jarang bicara banyak, tapi setiap kata yang keluar dari mulut mereka, ngena banget. Mereka cenderung berpikir sebelum bicara, dan tatapan mata mereka tuh, seolah bisa membaca isi hatimu. Mereka bukan tipe yang suka keramaian. Tapi kalau sudah muncul di tengah-tengah, semua mata tertuju. Bukan karena gaya mereka, tapi karena energi dalam diri mereka yang memancarkan wibawa alami. Banyak orang yang gak bisa memahami orang Senin Kliwon sepenuhnya. Mereka menyimpan banyak hal sendiri. Tapi sekali mereka percaya, mereka akan membuka sisi terdalam diri mereka, dan itu membuat orang jatuh cinta secara emosional. Contoh nyata, seorang perempuan Senin Kliwon yang dikenal pendiam. Tapi ketika dia menulis status di media sosial, isinya penuh makna dan bikin orang merenung. Begitu dia bicara di forum, semua mendengarkan. Karena suaranya tenang tapi mengandung kekuatan. Dalam hubungan cinta,
Senin Kliwon adalah pasangan yang intens. Mereka tidak suka hubungan basa-basi. Kalau mereka mencintaimu, mereka akan mencintai sampai ke dalam-dalamnya. Tapi, kalau mereka dikhianati, mereka bisa pergi tanpa jejak. Dan yang ditinggalkan akan merasa kosong bertahun-tahun. Di lingkungan sosial, mereka punya sedikit teman, tapi teman-temannya setia dan berkualitas. Mereka gak butuh validasi publik. Cukup dihargai oleh orang yang benar-benar peduli. 5 Minggu Pahing, si seniman jiwa yang bikin jatuh hati Lur. Pernah gak kamu ngobrol dengan seseorang, lalu tanpa sadar kamu terbawa oleh ceritanya? Atau mendengar dia menyanyi, membaca puisi, atau sekadar membagikan pandangan hidup, dan kamu merasa, kok dalam banget, ya? Kalau pernah, besar kemungkinan kamu sedang berinteraksi dengan seseorang yang lahir di Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing memiliki Neptu 14, Minggu 5, Pahing 9, angka yang melambangkan kekuatan emosional, jiwa seni tinggi, dan daya empati luar biasa. Mereka bukan hanya peka terhadap perasaan orang lain, tapi juga bisa menyampaikan perasaan itu dengan cara yang menyentuh, melalui kata-kata, musik, lukisan, bahkan ekspresi wajah. Orang Minggu Pahing bisa dibilang seniman alami. Mereka gak harus jadi pelukis atau musisi profesional, tapi apapun yang mereka lakukan selalu ada sentuhan, rasa. Misalnya, saat mereka masak, hasilnya bukan sekadar enak, tapi penuh cinta. Saat mereka ngobrol, bukan hanya ramah, tapi nyambung ke hati. Saat mereka menulis, caption Instagram mereka bisa bikin orang merenung. Kekuatan mereka adalah kemampuan untuk membuat orang lain merasa dimengerti. Dan itu lebih langka daripada penampilan fisik. Minggu Pahing bukan tipe yang suka keramaian, tapi mereka bukan antisosial. Mereka justru paling bersinar saat dalam interaksi pribadi. Kamu bisa ngobrol 4 jam non-stop dengan mereka tanpa bosan, karena mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengar. Banyak orang terpesona oleh mereka karena punya kemampuan menenangkan yang luar biasa. Selalu memberi perhatian kecil yang bermakna. Bisa menyampaikan perasaan dengan jujur tapi tetap sopan. Aura mereka lembut, penuh kasih, dan intim. Gak heran, mereka sering jadi cinta pertama, atau cinta tak tergantikan, karena hubungannya terasa beda. Di lingkungan sosial, Minggu Pahing termasuk tipe yang gak pernah kehabisan cerita. Tapi cerita mereka bukan asal bicara. Selalu ada nilai, makna, atau pelajaran di baliknya. Kalau kamu punya teman lahir di weton ini, kamu beruntung. Karena saat kamu lelah, dia yang akan peluk kamu duluan, secara fisik ataupun batin. Dalam cinta, mereka sangat setia. Tapi karena terlalu peka, mereka mudah kecewa. Mereka bisa sakit hati hanya karena kamu gak jawab chat dengan kalimat yang hangat. Tantangan terlalu dalam, terlalu rentan. Kelebihan seringkali datang beriringan dengan kelemahan. Karena mereka punya hati yang dalam, mereka juga mudah terluka. Kalau tidak dibarengi dengan self-love yang cukup, Minggu Pahing bisa terjebak dalam perasaan tidak dihargai, lalu menjadi tertutup dan menarik diri. Tapi saat mereka sadar bahwa emosi mereka adalah kekuatan, bukan beban, mereka bisa menjadi penyembuh, penginspirasi, dan motivator yang luar biasa. Tips untuk Minggu Pahing. 1. Belajarlah untuk tidak menyerap semua emosi. Kamu bukan tempat sampah emosi orang lain. 2. Jangan takut menunjukkan dirimu. Kamu punya banyak hal yang bisa menyentuh hati orang lain. 3. Rutin, membersihkan batin, lewat journaling, meditasi, atau ngobrol dengan orang yang kamu percaya. 6. Selasa Kliwon, si pemberani yang memikat Lur. Kalau Minggu Pahing punya aura emosional, maka Selasa Kliwon membawa aura keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Mereka adalah tipe orang yang kalau masuk ruangan, auranya langsung terasa. Tegas, tegap, gak banyak basa-basi. Tapi justru itu yang bikin orang kagum dan merasa aman. Weton ini memiliki Neptu 13, Selasa 3, Kliwon 10. Kombinasi angka yang menggambarkan kekuatan, ketegasan, dan loyalitas. Mereka adalah pribadi yang gak suka basa-basi. Kalau suka, ya suka. Kalau enggak, ya bilang enggak. Selasa Kliwon sering dianggap sebagai pelindung alami. Mereka gak bisa diam kalau melihat ketidakadilan. Dan dalam pergaulan,
Mereka akan jadi yang pertama berdiri untuk membela temannya. Aura mereka itu tegas dan kuat, bikin orang merasa terlindungi saat dekat. Contoh nyata. Seorang guru laki-laki bernama Pak Fikri lahir di Selasa Kliwon. Di sekolah, dia dikenal galak, tapi justru paling disayang murid-murid. Karena dia adil. Dia tahu kapan harus keras, dan kapan harus membela. Dalam hubungan sosial, mereka kadang dianggap keras kepala. Tapi kalau kamu sudah mengenal mereka lebih dalam, kamu akan sadar bahwa mereka punya hati yang sangat tulus. Mereka mungkin bukan orang yang romantis, tapi mereka tipe yang akan berdiri di depan saat kamu diserang masalah. Dalam hubungan asmara, mereka adalah pasangan yang setia dan bertanggung jawab. Tapi ya itu tadi, kadang mereka terlalu serius dan perlu belajar sedikit, melembutkan diri. Tantangan, antara tegas dan keras. Aura kuat kadang disalahpahami sebagai keras kepala. Padahal Selasa Kliwon hanya ingin semuanya jelas. Mereka gak suka main kode, gak suka tipu-tipu. Kalau mereka tidak belajar fleksibel, mereka bisa kehilangan banyak koneksi sosial. Tapi kalau mereka bisa mengasah sisi empati mereka, maka aura protektif mereka bisa berubah jadi daya tarik luar biasa. Tips untuk Selasa Kliwon. 1. Jangan terlalu menutup diri. Kadang orang butuh tahu bahwa kamu juga bisa rapuh. 2. Belajarlah mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang lembut. 3. Manfaatkan auramu untuk menjadi pembela, bukan penekan. Orang akan semakin hormat kalau kamu juga menunjukkan kelembutan. Kalau kamu punya salah satu dari keenam moton ini, ingat, rawat dengan spiritualitas. Rajin beribadah, menjaga pikiran positif, dan bersikap rendah hati akan membuat auramu makin bersinar. Jangan takabur. Aura itu titipan, bukan kehebatan pribadi. Gunakan untuk kebaikan. Aura pemikat bisa jadi anugerah, tapi juga bisa jadi godaan kalau tidak bijak. Dan buat kamu yang belum termasuk dalam daftar ini, jangan sedih. Aura bisa dibangun dari niat baik dan tindakan nyata. Kadang, orang yang paling memesona justru yang tidak menyadarinya. Dunia ini bukan soal siapa yang paling cantik, paling kaya, atau paling pintar. Tapi tentang siapa yang punya energi baik, kepribadian tulus, dan niat yang lurus. Kamu mungkin gak sadar, tapi bisa jadi kamu adalah seseorang yang diam-diam, jadi pelipur lara buat banyak orang. Jadi teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena saat kamu jujur, tulus, dan penuh syukur, tanpa kamu sadari, auramu akan memikat siapapun yang melihatmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tulis di komentar. Aku siap memancarkan aura terbaikku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video weton dan energi kehidupan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.